selalu hebat. Saya ingin berbagi bagaimana cara kita menegur anak-anak kita dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang tidak menyinggung perasaan anak itu. Ayo kita bareng-bareng ya. Ketika anak-anak kita membuat kesalahan yang sekiranya kita sebagai orang tua tidak suka, misalnya tidak pulang tepat waktu, mainan tidak dibereskan, atau lupa mengerjakan PR, tentunya kita akan menegur dia. Dan cara menegur dia seringkali kita mengucapkan kata-kata yang kurang bagus, emosi kita yang meluap-luap. Nah, hal ini ada trik-triknya, ada caranya bagaimana agar anak-anak kita tidak tersinggung dengan ucapan kita. Waktunya tidak usah lama-lama, jadi bisa menegur 1 menit. 1 menitnya lagi adalah kita memberi kesempatan kepada anak untuk memberikan penjelasan. Jadi sama-sama 1 menit, 1 menit. Karena kalau kita banyak waktu, ucapan kita sudah kemana-mana, pikiran kita kemana-mana. Iya, harus sebentar. Karena kita sebagai orang tua, ketika kita memarahi anak kita sering tidak fokus. Kalau diberi waktu sedikit, kita bisa fokus pada masalah itu saja. Jadi kalau misalnya waktunya setengah jam, ibu bisa kemana-mana. Makanya ibu tuh tidak suka, kamu tuh ini. Kamu tuh memangnya begini. Dan itu akan menyakiti orang yang kita tegur. Misalnya saja, ketika anak pulangnya terlambat, kamu tuh kenapa? Mama tuh dari tadi cuma 1 menit saja, tidak usah lama-lama. Nanti ibu kalau marah, ternyata ketika dia membuat alasan yang tepat dan masuk akal, kita malu sendiri, ibu malu sendiri. Jadi 1 menit marahnya, kemudian anak diberi kesempatan 1 menit memberi alasan. Jadi ketika menegur, jangan menghardik, biasa saja, tahan karena memang marah kita ya. Jadi tapi harus tetap menahan, karena kalau kita marah tanpa sebab atau marah dengan menggebu-gebu, tapi ternyata alasan dia tepat, kita akan malu sama anaknya. Jadi beri dia kesempatan untuk menjelaskan kenapa dia terlambat, atau kenapa dia tidak membereskan mainan, atau kenapa dia tidak mengerjakan PR. Atau kalau misalnya dia lupa mengerjakan PR, kita bisa membantu. Apa yang bisa mama kerjakan? Padahal sebenarnya kita juga nggak bisa ya. Kadang sekarang pelajaran anak sekarang itu agak susah ya dibandingkan kita dulu ya. Jadi jangan membanding-bandingkan. Kalau misalnya anak pulang terlambat, itu si Rini anaknya Pak A misalnya, itu kalau pulang nggak pernah terlambat. Dia jangan dibandingkan, dia adalah dia. Anak punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi dengarkan anak selama 1 menit. Kalau misalnya alasannya tepat, kita kan malu. Kalau misalnya begini, oh iya Ma, tadi itu sebenarnya saya itu sudah berusaha, tapi ternyata HP saya mati. Saya sudah berusaha, misalnya seperti itu. Atau sudah Ma, saya tuh sudah telepon, tapi kayaknya nggak diangkat sama Mama. Lah, kalau terjadi seperti itu, kita kan malu. Iya. Oke, kalau sudah seperti itu, ibu bisa memberikan masukan pelan-pelan tanpa menjatuhkan harga diri anak, tanpa membandingkan dengan anak yang lain. Nah, bagaimana kalau kita sudah sering sekali memarahi anak-anak, menegur anak-anak dengan kata-kata yang tidak baik? Maafkan diri kita, minta ampun pada Tuhan, maafkan anak-anak, dan doakan anak-anak kita sesuai dengan keinginan kita, karena doa yang paling mujarab adalah doa dari kita sebagai orang tua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan menjadi ibu yang baik.